Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke bahasan utama, yaitu fastabiqul khairats. Itu sebenarnya berlomba-lomba menjadi baik atau berlomba-lomba untuk menunjukkan siapa yang paling baik sih? Nah, kalau menurut Ridi tuh gimana itu, Di? Ya, kalau menurut Ana sih apa ya? Sebenarnya cara kita memahami berlomba-lomba dalam kebaikan itu gimana sih? Karena kan pernah nih, ini ada contoh kasus lah ya. Ya. Waktu itu Ana ikut sebuah organisasi, bukan ikut sih, maksudnya ikut kegiatan di salah satu organisasi gitu. Tapi kan bukan anggota. Nah, itu kan Ana ngajak tuh, ayo kita gabung ke organisasi sebelah yuk, mereka ngadain ini. Oh iya. Nah, ngadain semacam bakti sosial gitu ya. Terus di organisasi itu bilang gini, nggak usah katanya, kita adain sendiri aja. Oh iya. Mereka loh, Ana mikir kan, ini kenapa kita nggak sama-sama aja gitu, biar yang pertama tuh kita kerjasamanya dapat, terus kita dapat banyak relasi lagi, ketemu teman-teman baru kan. Kenapa kita harus berdiri masing-masing gitu? Kalau bisa ngelakuin kebaikan sama-sama gitu ya? Iya. Ana mikir, kita ini sebenarnya berlomba-lomba dalam kebaikan itu, kita berlomba-lomba untuk berbuat baik, atau kita paling berlomba-lomba untuk memperlihatkan mana yang lebih baik antara kita. Oh iya. Kan niat kita di kemana? Kenapa kita harus apa ya, seolah-olah mau mempertontonkan bahwa ini loh kita yang paling baik ini. Kita bisa gitu. Jadi kalau mereka bisa, kita juga bisa loh gini gitu ya. Iya, padahal kan pada intinya itu kita pengen kita tuh memberi manfaat untuk orang lain kan, gitu aja. Kenapa terbesit niat-niat kecil yang lain gitu. Gitu. Jadi anak mikir, kok gitu cara kerjanya gitu. Emang ada ya dalam proses berbuat baik itu kita harus mengkotak-kotakkan diri gitu. Kenapa nggak sama-sama aja? Mungkin ini kalau kalau sama-sama kan orang bakal melihat, wah ini orang-orangnya kompak ini, mereka mau bersatu nih, mau berbuat gitu ya. Orang bakal ngelihat kan, orang dari luar bakal ngelihat. Tapi mengharumkan sebenarnya. Iya sih. Sebetulnya berlomba-lomba dalam kebaikan itu seru ya. Iya. Saling menyemangati. Apa ya, berjamaah itu indah sebetulnya. Berbuat kebaikan sama-sama. Karena apa ya, kita tujuannya berbuat baik itu sama-sama agar kelak dikumpulkan di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita di sana bisa saling mencintai satu sama lain. Dan banyak hal sih sebetulnya. Dan aku pikir apa ya, alasan kenapa orang-orang berbuat seperti itu karena memang belum memahami esensi dari fastabiqul khairats itu sendiri. Dan aku pun masih mencari tahu sebenarnya inti dari berbuat baik itu dan kepada siapa mesti berbuat baik itu seperti apa sih sebetulnya. Khawatirnya mungkin dari sini kita bisa sama-sama mengkoreksi lagi niat kita, mengkoreksi lagi amalan-amalan kita, apakah benar itu tuh kita lakukan atas kebaikan semata ataukah mengharapkan hal yang lain agar dilihat indah, agar dilihat keren dalam kebaikan, agar dilihat solehkah, agar ya masih banyak hal yang lainnya. Dan itu orang bukan fokusnya kepada kebaikan kita, tapi kepada aku pengen tunjukin loh, aku ini orangnya seperti ini, aku ini baik. Dan yang paling mengkhawatirkan nanti ketika kita dibangkitkan dengan seluruh amalan-amalan kita itu hangus. Karena apa? Tidak ada niat kita untuk berbuat baik di situ. Itu sangat rugi kan? Asli itu. Makanya anak mikir tuh kan, kita kenapa sih pengen menunjukkan diri seperti itu? Atau juga kan kalau misalkan kita berhasil mencapai semua itu atas tadi kan, atas kita bisa ngadain sendiri, gak usah ajak mereka atau gak usah gabung sama mereka. Jatuhnya nanti ketika kita berhasil melaksanakan itu, kita akan merasa, wah akhirnya kita berhasil nih, kemampuan kita sendiri. Kita kesampingkan nih, kan semua terjadi atas kita khawatir tuh. Jadinya kayak seolah-olah nanti, dulu
kami pernah ngadain kegiatan ini loh, dan susah banget dirintisnya dari nol segala macam gitu. Dan itu kamu berjuang sendiri kan, padahal begitu juga kan. Iya. Tapi kalau mungkin dari sudut pandang yang lain itu nantinya bisa jadi motivasi, tapi ya kembali lagi kita esensinya itu apa sih ya, boro-boro kan. Menarik, cukup banyak dapat point of view sih dari apa yang kita kerjakan untuk kembali mengkoreksi niat. Ya ini sebenarnya kita bahas ini bukan karena kita udah baik ya. Tapi ya ini berangkat dari keresahan dan apa yang kita alami tentang apa yang kita lakukan ya. Bisa jadi rem buat diri kita sendiri ketika kita berpikir, mungkin kita ke depan nanti bisa terpikir, terbesit di benak kita seperti itu kan. Iya, benar-benar. Kalau begini kita bisa rem, oh dulu pernah ngomongin soal ini kok. Ya, iya sih. Pada intinya apa yang kita bicarakan itu balik lagi untuk mengingatkan diri sendiri kita dulu. Pada intinya, terlebih kita yang berbicara, mestinya kita bakalan ingat momen-momen di mana kita membicarakan ini untuk jadi rem paling kuat kita untuk melakukan hal-hal yang mungkin menyalahi niat kita ya. Ya betul. Dan soal kebaikan ya, aku pernah, ini kita agak ini, nanti kita mungkin ini agak di luar konteks permodalan kebaikannya. Boleh. Tapi ini soal kebaikan juga. Oke. Dulu pernah ada yang nanya karena nih katanya, kenapa sih umat Islam itu nggak kayak umat non Muslim gitu? Contoh kecilnya gini katanya, misalkan kalau ada orang jatuh tuh di Eropa itu kan orang suka kalau ada orang jatuh tuh nanya, kamu nggak apa-apa gitu? Oh iya. Sini aku UK. Oke gitu ya. Nah, terus kalau umat Islam sendiri, khususnya di Indonesia deh, itu orang dia tuh kayak kalau ada teman jatuh atau orang jatuh itu malah ketawa gitu, apalagi posisinya malah jadi bantu. Yang penting ketawa dulu nomor satu deh. Gitu. Dan ya, kenapa Islam nggak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Muslim? Padahal kan Islam mengajarkan umatnya itu atau orang-orang beragama Islam itu untuk berbuat baik kan. Rahmatan lil alamin lah ya. Iya, rahmatan lil alamin. Terus Anda mikir, oh iya benar juga ya, kenapa orang-orang Islam gitu ya? Saya mikir, tapi Anda nggak langsung ngikutin pendapat dia kan? Anda bilang kan gini, kalau kita berbuat baik itu kita nggak butuh agama kan? Iya benar. Kan gini, kalau ketika kita berbuat baik, kita cuma berangkat aja sebagai manusia. Maka kita bisa berbuat baik, udah itu aja. Nah cuma kan manusianya itu kadang ada yang simpatinya tinggi gitu, langsung bantu, ada juga yang belum. Nah jadi kita nggak bisa nyalahin agamanya kan di situ. Juga kata Presiden Erdogan kan, kalau nggak perlu jadi Muslim untuk mengerti soal kemanusiaan. Iya benar. Cukuplah kamu jadi manusia. Kan gitu kan? Iya benar. Artinya agama nggak dipakai buat tahu tentang kebaikan, tapi ketika kita mau cari tahu soal benar dan salah, baru kita terapkan agama di situ. Karena gini deh. Yang baik menurut Ana belum tentu baik menurut antum kan? Nah iya. Misalkan gini, Ana makan pakai tangan, nggak pakai sendok. Menurut Ana itu baik, tapi menurut antum itu nggak baik. Itu kan apa yang baik menurut kita tuh beda udah kan? Benar. Kan? Nah, artinya antum punya perspektif sendiri soal kebaikan, soal makan dengan sendok, Ana dengan tangan. Itu baik menurut kita berdua, dan kita tidak bisa saling menyalahkan soal itu. Iya. Tapi kalau kita mau cari tahu tentang benar dan salah, kita butuh agama di situ baru. Bukan lagi berangkat dari individu ya itu. Kita udah agama mengajarkan bahwa makan itu baik dengan tangan kanan. Dan kita tidak bisa saling menyalahkan. Kita harus ikut benar itu kan. Jadi pada intinya kebenaran itu ada 3 ya. Kebenaran menurut kamu,
kebenaran menurutku sama kebenaran yang hakiki, yang itu kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, dari sini dapat banyak point of view sih, cara pandang yang baru yang mungkin kita baru ketahui di luar pemahaman kita. Jadi apa ya? Mungkin pernyataan-pernyataan seperti ini muncul karena kita hanya memandang apa yang ada pada lingkup pandangan kita. Karena tadi kan dengan sesama tadi aku coba dengerin yang pernyataan sebelumnya, khususnya di Indonesia yang tadi, kalau ada orang jatuh kita malah ketawa. Dari kalimat khususnya Indonesia itu udah menggambarkan sebetulnya dari mana cara pandang dia melihat. Untuk berbuat baik itu kembali kepada manusia masing-masing sih. Dari mulai budayanya, agamanya, lingkungannya, dan hal-hal yang mempengaruhi dia itu ada banyak sebetulnya. Jadi ketika kita melihat seseorang berbuat salah, maka nggak serta-merta menyalahkan agamanya. Ada mungkin kasus beberapa banyak kasus terjadi di dunia dan orang memandang agamanya, ada agamanya radikal dan segala macam, mungkin karena punya kepentingan tersendiri sih. Iya, itu kan boleh jadi hal-hal yang demikian itu berangkat dari pengalaman pribadinya atau tontonannya deh, Iya. lingkungannya. Kemudian itu digeneralisir seolah semuanya begitu, padahal kan enggak. Enggak belum tentu gitu kan. Jadi sampai di sampai di Fastabiqul Khairat ya. Selanjutnya punya nggak sih pengalaman tentang kenapa sih kita mesti berbuat baik? Ya ini agak ini ya. Sebenarnya ini pengalaman pribadi. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya lah. Iya. Dulu anak tuh kerja kan. Jadi anak kerja terus. Dulu anak sering menyisihkan sebagian untuk diinfakkan, sebagian harta untuk diinfakkan, dan itu anak rasa manfaatnya sangat-sangat besar. Coba bayangkan, umur antum sekarang berapa deh? 20 Ustaz. Oh itu privasi ya? Oh iya, astagfirullah. Oke. Nah, anggaplah gini, kita masih muda lah ya. Benar-benar. Nah, dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu, kita oke lah, kita mengharap Allah beri balasan kepada kita. Tapi sebenarnya kadang kita kecewa gitu. Karena kita berpikirnya bahwa kalau kita sedekah 10.000 akan dikembalikan 1 juta, mungkin gitu kan. Padahal cara Allah itu nggak gitu. Kalau kita sedekah, ya udah sedekah aja. Nanti Allah akan kirimkan balasannya itu, boleh jadi berupa teman-teman yang soleh yang saling mengingatkan, boleh jadi berupa kemudahan, kelancaran dalam urusan. Kan gitu kan intinya. Jadi ketika kita berbuat baik itu, ya udah kita nggak usah mikir apa balasan dari Allah. Pasti Allah tuh bakal ganti kok. Hal jazaa'ul ihsan ilal ihsan. Nggak ada balasan buat kebaikan kecuali kebaikan pula. Nah, iya benar-benar. Nah, ini pengalaman anak dulu sering gitu kan. Ini untuk motivasi ya. Bukan, semoga kita bisa mengambil hikmah itu. Kita infak dan sampai sekarang anak ngerasain manfaatnya. Anak terus dibimbing oleh Allah untuk berada di lingkungan yang baik. Masya Allah. Dan anak ngerasa semua urusan anak itu dipermudah. Coba di usia muda kayak antum lah, kayak anak. Sekarang kita posisinya di mana nih? Lingkungan kita baik. Iya, alhamdulillah. Iya kan? Benar-benar alhamdulillah. Kalau kita hanya menyempitkan rezeki Allah itu hanya sebatas materi saja, kita bakal melihat Allah itu pelit. Iya, benar-benar. Jadi kita harus luaskan rezeki Allah itu. Contoh sekarang anak ngobrol sama antum, anak dapat ilmu nih, itu kan rezeki dari Allah. Benar. Ilmu antum tuh banyak gitu. Waduh. Astagfirullah Ustaz. Terus sekarang digabungin dikumpulin bersama orang-orang soleh yang terus mengingatkan. Karena kita nih hamba yang doif, benar.
Kalau kita sendirian mungkin kita akan terjerumus ke kiri, kan gitu. Iya bener. Ada banyak godaan di kelas sendiri ya. Ya, apalagi kan kita kuliah itu godaannya, masya Allah.